Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Di video kali ini, gue mau membawakan sebuah kisah cinta dari cerita rakyat Jepang yang berjudul Kisah Cinta Kupu-Kupu Putih atau yang dikenal dengan nama Shiroicho. Gak perlu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pria tua yang hidup di rumah kecil di belakang komplek pemakaman kuil yang bernama Takahama. Takahama adalah seorang yang ramah, baik hati, pintar, dan rajin bekerja. Walaupun warga sekitar memandang baik terhadap dirinya, namun mereka juga menganggap Takahama sebagai orang yang aneh dan juga nggak normal. Hal ini dikarenakan sampai di usianya yang sudah tidak lagi muda, Takahama tidak pernah menikah. Padahal Takahama adalah pria yang tampan, bahkan di usianya yang sudah tua ini masih terlihat ketampanannya. Namun, tak pernah sekalipun ia terlihat mempunyai perasaan khusus kepada wanita. Ia lebih memilih untuk menjadi pengurus makam, walaupun sebenarnya Takahama adalah seorang yang pandai dan bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Pada suatu hari, Takahama terserang penyakit keras yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Melihat keadaan ini, warga desa berinisiatif untuk menghubungi adik perempuan Takahama yang tinggal di desa lain untuk mengurusnya, karena Takahama sudah tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya, adik perempuan Takahama pun datang bersama dengan anaknya untuk mengurus Takahama. Hari-hari berlalu, namun sakit Takahama semakin parah dan tak terlihat tanda-tanda akan membaik. Namun, sang adik tetap sabar mengurus dan menghibur kakaknya. Ketika kondisi Takahama semakin parah, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu putih masuk ke dalam rumah dan terbang di sekitar Takahama. Karena dianggap mengganggu, sang adik pun mengusir kupu-kupu putih itu. Namun, kupu-kupu putih tersebut tidak mau keluar walaupun sudah beberapa kali diusir, dan ia tetap berada di dekat Takahama. Karena usahanya terlihat tidak berhasil, akhirnya sang adik Takahama pun bersama anaknya membiarkan kupu-kupu putih itu berada di dekat Takahama, sambil memastikan bahwa kupu-kupu putih itu tidak mengganggu kakaknya. Setelah sekian lama sakit, akhirnya Takahama pun menemui ajalnya pada suatu pagi di musim panas. Setelah menghembuskan nafas terakhirnya itu, tiba-tiba kupu-kupu putih yang tadinya selalu berada di dekat Takahama pun terbang dan pergi keluar rumah. Karena mempunyai firasat akan terjadinya sesuatu, keponakan Takahama pun mengejar untuk melihat kemana kupu-kupu putih itu pergi. Ia pun mengikuti kupu-kupu putih itu sampai memasuki area pemakaman yang berada di dekat rumah Takahama. Sampai akhirnya kupu-kupu putih itu hinggap di sebuah batu nisan dan tiba-tiba ia menghilang secara misterius. Keponakan Takahama pun memeriksa nisan tersebut dan ia melihat bahwa itu adalah nisan milik seorang perempuan yang bernama Akiko. Dilihat dari tulisan yang ada di nisan tersebut, Akiko adalah seorang perempuan yang meninggal di saat ia masih berusia 18 tahun, dan Akiko sudah meninggal sekitar 50 tahun yang lalu. Walaupun sudah lama, tapi di makam ini terdapat bunga-bunga yang masih bagus, seperti baru diletakkan baru-baru ini. Lalu keponakan Takahama pun pulang dan menceritakan apa yang ia lihat kepada ibunya. Setelah mendengar cerita anaknya, ibunya pun terkejut mendengar bahwa nisan itu adalah milik perempuan yang bernama Akiko. Ibunya lalu bercerita, dulu pamanmu pernah mempunyai seorang teman gadis cantik yang bernama Akiko. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain hingga belajar bersama. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun jatuh cinta dan akhirnya bertunangan. Takahama dan Akiko adalah dua orang yang pintar dan mereka sudah merencanakan banyak hal untuk masa depan mereka setelah mereka menikah nanti. Namun suatu hari Akiko sakit keras dan ia meninggal karena penyakit paru-paru tepat 1 hari sebelum hari pernikahan mereka. Karena peristiwa ini Takahama pun sangat terpukul. Lalu ia bersumpah untuk tidak akan menikah dan akan menjaga rasa cintanya kepada Akiko walaupun Akiko sudah meninggal. Setiap hari, Takahama selalu mengunjungi makam Akiko untuk mendoakannya, merawat kuburannya, dan meletakkan bunga di sana. Tak peduli apakah cuaca sedang hujan atau turun salju sekalipun, Takahama tetap datang mengunjungi makam Akiko. Hingga akhirnya di hari-hari terakhir kehidupan Takahama, karena ia tidak bisa lagi datang mengunjungi Akiko, maka jiwa Akiko pun gantian mengunjungi dan menemani Takahama yang sedang sakit dengan meminjam wujud kupu-kupu putih. Sampai Takahama menghembuskan nafas terakhirnya, jiwa Akiko dalam wujud kupu-kupu putih tetap berada di sana untuk menjemputnya agar mereka berdua dapat hidup bersama kembali untuk selamanya. Wow, sungguh cerita yang mengharukan dan bikin sedih ya.
Takahama tetap setia kepada tunangannya walaupun ajal sudah memisahkan mereka. Dan Takahama tetap menjaga perasaan itu walaupun sudah berpuluh-puluh tahun berlalu. Gimana pendapat Minasan mengenai kisah kupu-kupu putih ini? Apa Minasan ada yang sudah pernah dengar mengenai cerita kupu-kupu putih ini sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kalau Minasan suka, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Reishu.